Inilah profil dan biografi Kiai Haji Hasip Wahab Casbullah alias Gus Hasip, kandidat kuat Ketua PWNU Jatim selain Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz. Diketahui, ada dua nama pengurus PBNU berpeluang kuat menggantikan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim. Menurut penelusuran dua nama tersebut yakni Kiai Haji Hasip Wahab Casbullah alias Gus Hasip dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz alias Gus Kikin. Melansir dari Wikipedia, Gus Hasip lahir tanggal 3 Desember tahun 1949. Ia adalah seorang ulama dan politikus asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang dipilih melalui Musyawarah Besar Zuriyah Bani Hasbullah pada tanggal 1 November tahun 2009 di Selorejo, Dau, Malang. Pada tahun 2015, ia diangkat sebagai salah satu ketua Tanfiziyah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebagai seorang politikus, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Gus Hasip lahir di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 3 Desember tahun 1949 dari pasangan KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Nyai Haj. Rohmah Abdul Majid. Ayahnya, Abdul Wahab, merupakan pahlawan nasional Indonesia salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Abdul Wahab kemudian menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode tahun 1947 sampai tahun 1971. 6. Dari jalur ayah, Gus Hasip merupakan keturunan Kiai Said bin Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam adalah pendiri pesantren Selawai atau pesantren Telu yang nantinya menjadi cikal bakal pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Dari jalur nasab, Kiai Said merupakan keturunan Ki Ageng Pandan Arang yang apabila silsilahnya diurut ke atas bersambung kepada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. 7. Gus Hasip memiliki kakak kandung perempuan, yaitu Mahfudo Ali Ubaid, salah satu mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama periode tahun 2022 sampai tahun 2027, dan Munjidah Wahab, yang menjadi Bupati Jombang periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Abdul Wahab kemudian menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode tahun 1947 sampai tahun 1971. 6. Dari jalur ayah, Gus Hasip merupakan keturunan Kiai Said bin Kiai Abdus Salam. Kiai Abdus Salam adalah pendiri pesantren Selawai atau pesantren Telu yang nantinya menjadi cikal bakal pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Dari jalur nasab, Kiai Said merupakan keturunan Ki Ageng Pandan Arang yang apabila silsilahnya diurut ke atas bersambung kepada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. 7. Gus Hasip memiliki kakak kandung perempuan, yaitu Mahfudo Ali Ubaid, salah satu mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama periode tahun 2022 sampai tahun 2027, dan Munjidah Wahab, yang menjadi Bupati Jombang periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Selain itu, KH. Muhammad Wahib Wahab, Menteri Agama Indonesia periode tahun 1959 sampai tahun 1962, merupakan kakak laki-laki seayah Gus Hasip, namun dari ibu yang berbeda. Pendidikan keagamaan Gus Hasip dimulai dari belajar di pesantren ayahnya, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan keagamaannya ke Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Kabupaten Magelang sampai sekitar 1,5 tahun, lalu ke Pondok Pesantren Mahadul Ilmi Asy-Syari Sarang, Kabupaten Rembang sampai tahun 1964. Di pesantren Sarang ini, ia mulai memasuki pendidikan formal di Madrasah Ibaiyah Sarang, namun tidak sampai selesai. Gus Hasip kemudian diutus ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Kabupaten Jombang dan melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Ibaiyah, Madrasah Menengah Pertama, sampai Madrasah Menengah Atas Darul Ulum Rejoso. Setelah lulus dari Darul Ulum, pada tahun 1970, ia kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sampai tahun 1974. 8. Setelah lulus dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Gus Hasip kemudian berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana.
Di Kairo, ia juga belajar bahasa Inggris di American School dan menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Mesir. Selain itu, Gus Hasyip juga melanjutkan pendidikannya ke Universitas Darul Ulum Jombang jurusan Hubungan Internasional. Ia juga mendapat gelar doktor honoris causa dari American World University. Setelah lulus dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, Gus Hasyip kemudian berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana. Di Kairo, ia juga belajar bahasa Inggris di American School dan menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Mesir. 4. Selain itu, Gus Hasyip juga melanjutkan pendidikannya ke Universitas Darul Ulum Jombang jurusan Hubungan Internasional. Ia juga mendapat gelar doktor honoris causa dari American World University. Sebagai seorang politikus, Gus Hasyip pernah bekerja sebagai staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad. Selain itu, ia pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode tahun 1997 sampai tahun 2002, 10, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai tahun 2009. 4. Pada tahun 2014, Gus Hasyip mendaftarkan diri menjadi calon legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2019 mewakili Jawa Timur, namun ia gagal menjadi anggota DPD RI dengan hanya memperoleh sebanyak 360.321 suara. Gus Hasyip merupakan Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang dipilih melalui Musyawarah Besar Zuriyah Bani Hasbullah pada tanggal 1 November tahun 2009 di Selorejo, Dau, Malang. Sebelumnya, jabatan Ketua Majelis Pengasuh di Pondok Pesantren Tambak Beras dibiarkan kosong untuk sementara waktu setelah wafatnya ketua sebelumnya, Dr. K.H. Amanullah Abdur Rohim, pada tanggal 13 November tahun 2007. Gus Wahib sendiri saat itu menjabat sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan formal dan hubungan dengan lembaga luar di Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Selain itu, pada tahun 2015, ia diangkat sebagai salah satu ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 13 pada tahun 2022, ia kembali terpilih sebagai ketua Tanfiziyah PBNU bersama beberapa ulama dan tokoh seperti K.H. Abdul Hakim Mahfuz, Prof. Dr. K.H. Moh Mukri, Khofifah Indar Parawansa, Alisa Kotrunada, dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab.